Saya Furuzadi Novita dengan NIM H022101 mohon izin untuk menyampaikan penggunaan aplikasi SPSS dan RStudio dalam menganalisis data di beberapa kasus. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1, itu percobaan POT dilakukan di rumah kaca. Nah, berarti kita menggunakan analisis dengan RALF. Nah, untuk yang pertama langsung saja membuka aplikasi SPSS-nya. Di sini yang terdapat dua bagian, yaitu statistik data editor dan statistik viewer. Nah, langsung saja klik data editor ini. Ini langsung diklik 2 kali pada new dataset. Nah, ini untuk tampilannya di data editor. Langsung saja ini dari soal, ini kita ubah di Excel untuk memudahkan input data. Kemudian ini langsung saja di copy sampai bawah. Untuk yang atas ini tidak perlu di copy ya, cukup datanya saja. Nah, kita masuk ke data editor dan langsung klik CTRL-V. Nah, sehingga diperoleh data semuanya tercopy seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan nama-nama kolom tersebut. Nah, ini kita masuk ke variabel view. Nah, langsung saja kita rename dengan seperti yang di Excel seperti ini, dosis pupuk fosfat. Nah, dan dilakukan hingga produksi kacang tanah. Nah, jika sudah masuk ke type, itu untuk dosis pupuk itu tetap string karena berbentuk huruf, sedangkan untuk yang ulangan dan seterusnya itu numerik. Nah, selanjutnya untuk width itu dibiarkan saja. Nah, untuk desimal itu ulangan itu dinolkan, kemudian ke value. Nah, selanjutnya yaitu di value, ini seperti melabeli. Di situ value-nya 1 itu kita lihat dari Excel. Nah, untuk yang dosis pupuk CaCO3 itu K0, K1, dan K2, sehingga untuk value 1 itu melambangkan K0. Nah, kita pencet add, kemudian 2 itu untuk K1 dan 3 itu untuk K2. Add dan OK. Nah, selanjutnya yaitu ke dosis pupuk fosfat yang P, itu ada P0, P1, dan P2. Nah, selanjutnya masuk ke data editor. Nah, ini klik OK dulu, lalu menuju ke baris yang kedua. Di sini ada dosis pupuk fosfat. Tadi untuk 1 mewakili P0, 2 P1, dan 3 itu untuk P2. Add dan OK. Nah, selanjutnya untuk ulangan. Nah, ulangan ini kita lihat di Excel ada berapa banyak ulangannya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, berarti di sini ulangannya itu untuk value-nya 1 mewakili 1, 2 mewakili 2, 3 mewakili 3, dan 4 mewakili 4. Add OK. Nah, untuk pH tanah tersedia itu tidak diubah ya value-nya karena merupakan hasil. Nah, selanjutnya itu untuk missing tetap. Nah, untuk kolom tetap, align tetap. Untuk measure di sini kita ubah ulangan menjadi nominal. Nah, untuk yang pH tanah dan seterusnya itu ke scale karena merupakan parameter yang diamati sehingga diubah menjadi scale. Nah, kita melihat ke data view, kita cek dulu. Nah, di sini sudah benar tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan analisis. Nah, klik analyze di bagian atas ini. Kemudian klik kita cari general linear model. Nah, kemudian univariate. Nah, selanjutnya akan masuk tampilan seperti ini. Nah, ini untuk pH tanah, kita masukkan ke dependent variable satu persatu parameter yang akan kita amati. Kemudian untuk dosis pupuk CaCO3, ini masuk ke fixed factor dan juga dosis pupuk fosfat. Nah, untuk ulangan ini tidak dimasukkan karena menggunakan RALF, di mana percobaan POT di rumah kaca itu antara ulangan satu dan yang lainnya itu tidak terlalu berpengaruh, sehingga tidak perlu dimasukkan ulangannya. Nah, kemudian klik model. Di sini kita klik yang bold terms. Nah, faktor ini kita masukkan ke kanan. Nah, ini untuk dosis pupuk. Nah, kemudian untuk interaksi keduanya itu tinggal di CTRL satu persatu dan klik kanan, nanti akan muncul bintang. Kemudian untuk post hoc,
Nah, ini kita masukkan satu persatu semuanya. Nah, karena yang akan diamatin pengaruhnya terhadap parameter. Kemudian untuk LSD dan Duncan-nya dicentang dan klik continue. Lalu menuju IE-, ini overall kita pindah ke kanan seperti ini. Kemudian klik continue dan kemudian option. Nah, klik yang centang di deskriptif statistik, klik OK, OK lagi. Nah, ini masuk ke statistik viewer. Di sini kita, nah, sudah muncul. Nah, nanti kita tinggal scroll saja akan muncul tabel ANOVA. Di sini tabel ANOVA itu di bagian test of between subject effects. Nah, di sini dapat dilihat dosis pupuk CaCO3, pupuk fosfat, dan interaksi keduanya mempengaruhi pH tanah. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,5, nah dapat dikatakan signifikan sehingga perlu dilakukan uji lanjut. Nah, kemudian scroll ke bawah akan muncul homogeneous subset. Di sini pengaruh dosis pupuk CaCO3 terhadap pH tanah. Nah, dapat dilihat untuk K0, K1, dan K2. Ini K2 ini terletak di paling kanan. Nah, untuk K0 itu merupakan perlakuan paling buruk karena nilainya tuh paling kecil di sini. Nah, untuk notasi hurufnya di sini K0 itu diberi notasi A, K1 B, dan K2 itu C. Di sini dapat kita buat kesimpulan sementara terlebih dahulu. Dosis pupuk CaCO3 yang mempengaruhi pH tanah. Nah, untuk perlakuan paling buruk itu K0. Nah, di sini perlakuan paling buruk itu pada yang mempengaruhi pH tanah itu pada perlakuan K0. Kita ubah warnanya terlebih dahulu. Nah, untuk yang perlakuan paling baik tadi kita cek lagi di sini yaitu K2. Berarti untuk K2 kita ubah warnanya menjadi perlakuan paling baik. Nah, selanjutnya kita melihat ke tabel pengaruh dari pupuk fosfat terhadap pH. Nah, kita scroll. Di sini akan muncul homogeneous subset lagi, namun di kirinya itu pupuk fosfat. Nah, di sini untuk P0 dan P2 itu berada di kolom yang sama sehingga tidak berbeda nyata. Namun untuk P1 itu di bagian kanan sendiri, berarti antara P0 dan P2 ini berbeda nyata dengan P1. Nah, untuk perlakuan paling buruk itu pada P0, sedangkan paling baik itu pada P1. Nah, kita langsung masukkan ke tabel kesimpulan sementara. Ini P0 itu paling buruk dan P1 itu yang paling baik. Kemudian dapat disimpulkan sementara bahwa perlakuan paling baik untuk pH tanah yaitu perlakuan K2P1. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk P tersedia. Nah, di sini lakukan hal yang sama seperti tadi, klik analyze, lalu general linear model, univariate. Nah, untuk pH tanahnya ini kita kembalikan ke kiri dan diubah dengan P tersedia, lalu klik IE-, overall dipindahkan ke kanan, klik continue. Nah, untuk yang lainnya itu sudah sama ya, contohnya seperti model ini sudah sama, klik continue. Nah, kemudian klik OK saja, nanti akan masuk ke statistik viewer. Nah, kita scroll cari tabel ANOVA. Nah, berikut pengaruh dari dosis pupuk CaCO3, pupuk fosfat terhadap P tersedia. Di sini dapat dilihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka signifikan, sehingga diperlukan uji lanjut. Lalu kita scroll ke bawah menuju ke homogeneous subset. Nah, ini pengaruh dosis pupuk CaCO3 terhadap P tersedia. Nah, untuk perlakuan K0 ini di bagian paling kiri notasinya A, untuk K1 itu notasinya B, dan K2 itu notasinya C. Nah, ketiganya ini berbeda nyata karena pada kolom yang berbeda.
Lalu untuk perlakuan yang paling buruk yaitu pada K0, paling baik itu pada K2. Nah, kita langsung memasukkan ke kesimpulan sementara. Di sini K0 itu perlakuan paling buruk, kita tandai merah. Kemudian untuk yang perlakuan paling baik tadi yaitu K2, paling kanan. Berarti K2 kita ubah menjadi warna kuning di sini. Selanjutnya kita melihat pengaruh dari pupuk fosfat. Di sini kita scroll. Nah, ini pengaruh dari pupuk fosfat terhadap P tersedia. Untuk P0 itu berada paling kiri sendiri, berarti notasinya A. Sedangkan untuk P2 dan P1 ini di kanan. Keduanya itu memiliki notasi B. Sehingga P0 itu berbeda nyata dengan P2 dan P1. Namun, antara P2 dan P1 ini tidak berbeda nyata karena pada kolom yang sama. Nah, untuk perlakuan yang paling buruk itu pada P0 dan perlakuan paling baik itu pada P1. Lalu kita masukkan ke kesimpulan sementara di sini. Perlakuan yang paling baik itu pada P1 dan paling buruk pada P0. Nah, selanjutnya yaitu analisis pengaruh dari pupuk terhadap N total. Nah, sama seperti tadi, analyze general model univariate. Nah, ini kita pindahkan P tersedianya, kita ganti N total, lalu menuju ke E means, lalu overall di kanan kan, klik OK langsung. Nah, langsung scroll menuju ke tabel ANOVA. Di sini kita lihat pengaruh dari dosis pupuk CaCO3 dan seterusnya itu nilainya 0,0. Kurang dari 0,05 berarti signifikan dan diperlukan uji lanjut. Nah, selanjutnya menuju ke tabel yang homogeneous subset. Di sini pengaruh pupuk CaCO3 terhadap N total. Nah, di sini ketiganya pada kolom yang berbeda. Berarti untuk notasinya, K0 itu A, K1 itu B, dan K2 itu C. Di sini dapat diketahui perlakuan paling buruk yaitu pada K0 dan paling baik itu pada K2. Masuk ke kesimpulan, di sini K0 itu paling buruk dan K2 itu paling baik. Nah, selanjutnya menuju ke pengaruh dari dosis pupuk fosfat terhadap N total. Di sini kita scroll lagi. Nah, ini adalah pengaruh dosis pupuk fosfat terhadap N total. Nah, di sini dapat dilihat P0 itu berada di kolom 1 ini sendiri, berarti notasinya A, sedangkan untuk P1 dan P2 ini pada kolom yang sama, yaitu dengan notasi B, sehingga P0 itu berbeda nyata dengan P1 maupun P2. Nah, untuk perlakuan paling buruk itu pada P0 dan perlakuan paling baik itu pada P2. Memasukkan ke kesimpulan sementara di sini, P0 itu paling buruk dan P2 ini paling baik. Selanjutnya untuk produksi kacang tanah. Di sini kita melakukan analisis lagi, yaitu kita buka pada data editor, pada data view, kita klik analyze general linear model univariate, kemudian untuk N total kita ubah menjadi produksi kacang tanah, kemudian ke E means, overall kita pindahkan continue OK. Nah, di sini akan muncul lagi tabel ANOVA-nya. Nah, kita lihat untuk dosis pupuk CaCO3 ini tidak terlalu ini kurang dari 0,5 berarti signifikan, sedangkan untuk dosis pupuk fosfat ini lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Sedangkan interaksi antara pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat ini kurang dari 0,05 sehingga signifikan dan diperlukan uji lanjut. Kemudian kita scroll. Nah, berikut pengaruh dosis pupuk CaCO3 terhadap produksi kacang tanah. Nah, dapat dilihat untuk perlakuan K0 hingga K1 itu pada kolom yang sama dengan notasi A dan K2 dengan notasi B. Nah, perlakuan paling buruk itu K0 dan perlakuan paling baik itu pada K2. Selanjutnya kita menuju ke pengaruh dari dosis pupuk fosfat terhadap produksi kacang tanah. Dapat dilihat di sini ketiganya pada kolom yang sama. Nah, hal ini dikarenakan pada tabel ANOVA tadi kita ketahui bahwa dosis pupuk fosfat itu tidak terlalu signifikan membuat perubahan ya di sini. Sehingga ketiganya itu terdapat pada kolom yang sama dengan notasi A. Namun dari sini kita bisa melihat perlakuan paling buruk dan perlakuan paling baik. Nah, untuk P0 itu paling buruk dan paling baik itu pada perlakuan P1. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke tabel kesimpulan sementara.
Perlakuan paling buruk itu P0 dan perlakuan paling baik adalah P1. Di sini berarti kita dapat kesimpulan perlakuan paling buruk dan perlakuan paling baik terhadap tiap-tiap parameter. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis korelasi, uji korelasi di sini. Nah, uji korelasi ini masuk ke analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kemudian untuk keempat scale-nya ini, kita masukkan semua ke arah kanan, kecuali ulangan, karena ulangan tidak diikutkan di sini pada analisis RALF. Kemudian klik option ini tidak. Nah, cukup seperti ini. Nah, untuk Pearson centang, two-tailed. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel korelasi. Nah, dapat dilihat di sini pH tanah dengan pH tanah itu korelasinya 1. Berarti dikatakan korelasi sempurna. Nah, untuk P tersedia dengan P tersedia juga 1, N total dengan N total juga 1, dan produksi kacang tanah juga 1. Nah, selanjutnya pH tanah terhadap P tersedia ini 0,509, berarti tergolong korelasi sedang. Selanjutnya, pH tanah terhadap N total itu 0,751, itu kategori korelasi kuat, dikatakan korelasi kuat. Selanjutnya, pH tanah terhadap produksi kacang tanah itu 0,571, berarti termasuk korelasi sedang. Selanjutnya, P tersedia terhadap pH tanah ini 0,509, itu sama dengan atasnya, ini 0,705. Antara P tersedia dengan N total, berarti dikategorikan korelasi kuat. Nah, untuk P tersedia terhadap produksi kacang tanah 0,641 termasuk korelasi kuat. Selanjutnya, pH tanah terhadap N total itu 0,751, itu sama bawah. Nah, 0,707 sama. Nah, selanjutnya kita melihat ke soal tadi. Untuk A sudah terjawab, hasil uji ragamnya tiap-tiap parameter tadi ya. Nah, untuk korelasinya juga sudah terjawab pada tabel korelasi yang terakhir tadi. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari percobaan ini dapat dilihat dari tabel kesimpulan tadi. Nah, di sini dapat dilihat pada soal nomor 1 ini perlakuan paling baik yaitu pada K2 dan P1 ini terhadap pH tanah. Untuk yang P tersedia ini perlakuan paling baik juga K2 P1, N total itu K2 P2, dan produksi kacang tanah K2 P1. Nah, dapat dilihat berarti untuk perlakuan yang paling baik yaitu pada perlakuan K2 P1. Sedangkan untuk perlakuan terburuk yaitu pada perlakuan kontrol yaitu K0 dan P0. Di sini K0 itu tanpa pupuk CaCO3, sedangkan P0 itu tanpa pupuk fosfat. Nah, untuk perlakuan paling baik nih saya bold. K2 itu berarti 4 gram dosis pupuk CaCO3, dan P1 di sini 2 gram pupuk fosfat. Nah, ini saya tulis di sini perlakuan terbaik yaitu pada perlakuan K2 P1, yaitu dengan 4 gram pupuk CaCO3 ditambah dengan 2 gram pupuk fosfat. Sedangkan untuk perlakuan paling buruk di sini yaitu perlakuan kontrol yaitu K0 P0. Kurang lebihnya seperti itu untuk menjawab soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Ini untuk datanya di soal nomor 2 diubah dulu ke bentuk Excel untuk memudahkan input. Nah, ini tinggal di copy. Ini menggunakan RHKF karena percobaan dilakukan di lahan. Nah, tinggal di copy saja. Kemudian kita akan merename di variable view. Nah, kita lihat dari Excelnya tadi, tinggal di copy saja ke variable view, tinggal di rename semuanya hingga ke tinggi tanaman. Nah, di sini tidak bisa di copy karena ada spasi sehingga harus diubah menjadi underscore.
Nah, jika sudah untuk type-nya, ini string, kemudian nilai numerik. Nah, untuk ulangan desimalnya 0. Nah, untuk value sama seperti tadi. Untuk dosis pupuk ini, value 1 itu mewakili P0. Nah, lihat dari Excel di sini ada P0 hingga P2 untuk dosis pupuk. Nah, untuk 2 itu mewakili P1, 3 mewakili P2. Klik OK. Kemudian ke kelator. Di sini value 1 itu mewakili K0, 2 mewakili K1, dan 3 itu mewakili K2. Langsung add dan OK. Di sini untuk ulangannya kita lihat ada berapa ulangan. Di sini ada 4 ulangan, sehingga ini diubah saja. 1 mewakili 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Oke. Nah, untuk pH tanah dan seterusnya ini tidak usah diubah value-nya. Nah, kemudian untuk measure, di sini ulangan itu nominal, sedangkan untuk pH tanah dan seterusnya itu merupakan parameter sehingga diubah ke scale. Selanjutnya melakukan analisis uji ragamnya. Di sini klik analyze, general linear model univariate. Nah, untuk dependent variable ini kita masukkan pH tanah. Fix faktornya ada dosis, kelator, ulangan karena percobaan di lahan. Kemudian untuk model ini antara dosis pupuk, kelator, ulangan, dan interaksi antara pupuk dan kelator dimasukkan. Klik OK. Kemudian untuk post hoc ini juga semuanya dimasukkan. LSD dan centang. OK. Nah, untuk overall di means itu dipindahkan ke kanan, dan untuk option kita checklist yang deskriptif statistik. Continue dan klik OK. Nah, di sini kita langsung scroll ke tabel ANOVA. Nah, test of between subject effects. Di sini dapat dilihat untuk dosis pupuk ini lebih dari 0,05, berarti tidak signifikan. Untuk kelator itu lebih dari 0,05, di sini 0,05, di sini 0,395, berarti lebih dari. Untuk ulangannya itu juga lebih dari 0,05, dan interaksi antara dosis pupuk dan kelator ini 0,261, lebih dari, berarti tidak signifikan. Nah, kemudian dapat dilihat di sini. Nah, di sini P1 dan P2 itu pada kolom yang sama, berarti notasinya A. Namun di sini P2 itu ternyata ada di kolom kedua juga. P2 dan P0. Nah, berarti notasi untuk P2 itu A dan B. Karena mewakili yang 1 dan 2. Nah, sehingga untuk P1 ini dia tidak berbeda nyata dengan P2. Namun P1 berbeda nyata dengan P0. Untuk P2 ini juga tidak berbeda nyata dengan P0. Untuk notasinya P1 itu A, P2 itu AB, dan P0 itu B. Untuk perlakuan yang paling buruk yaitu P1, dan perlakuan yang paling baik yaitu P0. Selanjutnya masuk ke kesimpulan sementara. Terhadap pH tanah ini perlakuan yang paling buruk yaitu P1, dan perlakuan paling baik yaitu P0. Kita tuliskan di sini P1 itu paling buruk dan P0 itu paling baik. Nah, jika sudah, akan melihat tabel pengaruh dari kelator terhadap pH tanah. Nah, di sini untuk kelator ini ternyata ketiganya itu pada kolom yang sama, sehingga antara K0, K2, dan K1 ini tidak berbeda nyata. Untuk notasinya itu K0, K2 maupun K1 itu sama ya, notasinya yaitu A. Nah, untuk perlakuan paling buruk yaitu K0 dan paling baik yaitu K1. Di sini langsung ke kesimpulan sementara. Di sini K0 itu yang paling buruk dan yang paling baik itu ada di K1. Sehingga dapat diketahui perlakuan paling buruk terhadap pH tanah yaitu pada P1 K0, sedangkan paling baik yaitu pada perlakuan P0 K1. Selanjutnya untuk ulangan, ini tidak berpengaruh nyata ya terhadap pH tanah. Dapat dilihat keempat ulangan itu pada kolom yang sama, sehingga untuk keempatnya itu notasinya A. Namun di sini kita dapat melihat untuk ulangan yang paling buruk itu yaitu pada ulangan keempat, sedangkan untuk ulangan yang paling baik itu ada pada yang ulangan 1 ya. Berarti di sini dapat kita tambahkan tabelnya untuk ulangan yang terbaik dan yang terburuk di sini.
ulangan 4 yang paling buruk, dan ulangan 1 yang paling baik. Selanjutnya yaitu analisis terhadap bahan organik. Di sini sama seperti tadi. Untuk pH tanahnya kita ganti bahan organik, untuk IM-nya kita ubah yang overall-nya, masukkan overall. Nah, posok udah sama, yang lainnya juga sama. Tinggal klik OK dan akan muncul tabel seperti ini. Kita akan melihat tabel ANOVA terlebih dahulu. Nah, untuk dosis pupuk, kelator, ulangan, dan interaksi antara dosis pupuk dan kelator terhadap bahan organik. Di sini dosis pupuk 0,01, kurang dari 0,05 berarti signifikan. Untuk yang kelator juga kurang dari, maka signifikan. Sedangkan untuk ulangan ini lebih dari, jadi tidak signifikan. Nah, untuk dosis pupuk yang memengaruhi bahan organik di sini, P0 dan P2 itu pada kolom yang sama, sehingga tidak berbeda nyata. Namun di sini kasusnya sama, yaitu P2 itu pada 2 kolom, sehingga notasi untuk P2 yaitu AB, sedangkan untuk P1 itu C. Antara P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata. Antara P2 dengan P1 ini tidak berbeda nyata, namun untuk P0 dan P1 ini berbeda nyata. Nah, untuk perlakuan yang paling baik yaitu pada P1, dengan paling buruk itu pada P0. Kemudian memasukkan ke kesimpulan sementara, untuk P0 ini paling buruk dan yang paling baik yaitu P1. Selanjutnya untuk pengaruh kelator terhadap bahan organik. Nah, untuk Ka0 ini pada kolom 1, berarti Ka0 itu notasinya A, sedangkan untuk K1 dan K2 itu B. Nah, antara K0 dengan K1 maupun K2 ini berbeda nyata, karena pada kolom yang berbeda. Nah, untuk perlakuan yang paling buruk itu K0, dan perlakuan yang paling baik yaitu K2. Nah, ini langsung dimasukkan ke kesimpulan sementara tadi. Perlakuan yang paling buruk di sini K0 dan paling baik itu K2. Selanjutnya untuk keulangannya. Nah, keempat ulangan ini ternyata tidak berbeda nyata antara satu dengan yang lainnya, dapat dilihat pada kolom yang sama. Nah, untuk ulangan yang paling buruk itu pada ulangan 1 dan yang paling baik itu pada ulangan 4. Ini masuk ke kesimpulan sementara. Kesimpulan sementaranya, perlakuan yang paling buruk terhadap bahan organik itu pada P0, K0, dan pada ulangan 1. Nah, untuk yang paling baik yaitu pada P1, K2, dan ulangan keempat. Selanjutnya yaitu analisis terhadap KTK. Sama seperti tadi, analyze general linear model. Nah, di sini bahan organiknya kita ganti KTK, kemudian untuk IM means overall pindah ke kanan, ketik continue. Lalu klik OK. Nah, kita akan scroll ke tabel ANOVA terlebih dahulu. Untuk dosis pupuk ini 0,001, karena kurang dari 0,05 maka signifikan. Untuk kelator itu juga kurang dari 0,05 signifikan. Ulangan ini lebih dari, berarti tidak signifikan. Nah, untuk interaksi antara pupuk dengan kelator ini kurang dari 0,05 sehingga signifikan. Selanjutnya, ini pengaruh dosis pupuk terhadap KTK. Nah, untuk P0 itu notasinya A, untuk P2 dan P1 itu notasinya B. Nah, untuk P0 itu berbeda nyata dengan P2 dan P1, namun untuk P2 dan P1 ini tidak berbeda nyata, karena pada kolom yang sama. Nah, untuk perlakuan terbaik itu P1, terburuk itu P0. Nah, ini kita tulis di sini. Perlakuan terburuk itu P0 dan perlakuan terbaik itu P1. Nah, selanjutnya untuk perlakuan kelator. Nah, pengaruh pemberian kelator terhadap KTK. Untuk K0 itu notasinya A, untuk K2 dan K1 itu notasinya B, sehingga K0 itu berbeda nyata dengan K2 dan K1. Namun antara K2 dan K1 ini tidak berbeda nyata karena pada kolom yang sama. Untuk perlakuan terburuk yaitu K0 dan perlakuan terbaik yaitu K1. Selanjutnya yaitu ulangan. Di sini kita scroll. Nah, pengaruh ulangan terhadap KTK di sini keempat ulangan itu pada kolom yang sama sehingga tidak berbeda nyata. Untuk ulangan yang paling buruk yaitu 1 dan yang paling baik itu 2. Nah, kita tuliskan di sini 1 yang paling buruk dan 2 yang paling baik.
Selanjutnya yaitu pengaruh dari perlakuan terhadap tinggi tanaman. Nah, sama seperti tadi, analyze general linear model. Nah, KTK-nya kita ubah menjadi tinggi tanaman. Untuk yang lain sama, untuk IE means overall di kanan kan, klik OK. Nah, langsung scroll ke tabel ANOVA. Di sini dapat dilihat dosis pupuk itu kurang dari 0,05 sehingga signifikan. Untuk kelator lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Untuk ulangannya lebih dari, berarti juga tidak signifikan. Interaksi keduanya ini lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Selanjutnya menuju ke pengaruh dosis pupuk terhadap tinggi tanaman. Nah, untuk P0 dan P2 ini pada kolom yang sama, berarti notasinya A. Namun untuk P1 itu notasinya B karena pada di kolom yang kedua. Nah, P2 dan P0 ini berbeda nyata dengan P1. Perlakuan paling buruk P0, perlakuan paling baik P1. Kita masukkan ke kesimpulan sementara di sini. Perlakuan terburuk dan perlakuan terbaik. Selanjutnya yaitu pengaruh pemberian kelator terhadap tinggi tanaman. Di sini K1 dan K0 itu pada kolom yang sama, namun K0 di sini terdapat dua kolom, sehingga K1 itu notasinya A, untuk K0 ini notasinya AB, dan K2 notasinya B saja, sehingga K1 dengan K2 ini berbeda nyata. Namun K1 dengan K0 ini tidak berbeda nyata, dan K0 dengan K2 ini tidak berbeda nyata. Nah, untuk perlakuan terbaik dan terburuknya juga kita masukkan ke tabel kesimpulan ini. Selanjutnya yaitu pengaruh dari ulangan terhadap tinggi tanaman. Scroll ke bawah di sini, keempat ulangan itu tidak berbeda nyata ya. Untuk ulangan yang paling buruk itu pada ulangan kedua, yang paling baik itu pada ulangan ketiga. Masukkan ke tabel kesimpulan di sini. Selanjutnya yaitu kesimpulan sementara di sini. Untuk perlakuan yang paling baik terhadap pH tanah yaitu pada perlakuan P0 K1 pada ulangan pertama. Untuk terhadap bahan organik yang paling baik P1 K2 pada ulangan keempat. Terhadap KTK paling baik P1 K1 pada ulangan kedua. Sedangkan terhadap tinggi tanaman paling baik P1 K2 dan ulangan ketiga. Nah, secara keseluruhan perlakuan yang paling baik yaitu pada P1 K2. Karena di sini K1-nya ini kan ada yang bersama dengan P0, sehingga kita lihat yang P1 dengan K2 ini jumlahnya juga lebih banyak, P1 dan K2. Sehingga perlakuan yang paling baik yaitu pada pemberian pupuk anorganik disertai dengan pupuk kompos yaitu K2. Sedangkan untuk ulangannya ini bermacam-macam karena semua ulangan tuh baik dari setiap parameter. Selanjutnya akan dilakukan uji korelasi sama seperti tadi, analyze, correlate, bivariate. Nah, untuk ulangannya ini dimasukkan ke kanan semuanya. Untuk Pearson to Health, nah klik OK. Nah, di sini dapat dilihat tabel korelasi. Nah, di sini pH tanah terhadap pH tanah korelasi sempurna 1, bahan organik dengan bahan organik 1, dan seterusnya. Nah, untuk pH tanah ini terhadap bahan organik ternyata berkorelasi negatif. Sedangkan terhadap KTK nilainya yaitu 0,022, itu kategori tidak berkorelasi. pH tanah terhadap tinggi tanaman berkorelasi negatif, terhadap ulangan juga berkorelasi negatif. Nah, untuk bahan organik ini terhadap KTK itu 0,701, berarti kategori korelasi kuat. Terhadap tinggi tanaman korelasi negatif, terhadap ulangan ya, bahan organik terhadap ulangan itu 0,216, berarti dikatakan korelasi lemah. Selanjutnya untuk KTK terhadap pH tanah di situ 0,022 sama yang atas tadi. KTK terhadap bahan organik juga sama 0,701 dengan tabel di atasnya itu. KTK terhadap tinggi tanaman 0,099 dikatakan tidak berkorelasi. KTK terhadap ulangan di sini 0,112 dikatakan tidak berkorelasi. Ulangan terhadap bahan organik 0,216 dikatakan korelasi lemah. Ulangan terhadap KTK 0,112
tidak berkorelasi, ulangan terhadap tinggi tanaman 0,135 tidak berkorelasi. Nah, untuk soalnya ini sudah terjawab. Untuk hasil uji ragamnya tiap parameter tadi sudah, korelasi juga sudah di tabel korelasi yang terakhir. Untuk kesimpulan juga sudah dibuat kesimpulan tadi, sudah dijelaskan perlakuan terburuk dan perlakuan terbaik, ulangan juga yang paling baik dan paling buruk. Nah, untuk perlakuan yang paling baik secara keseluruhan yaitu pada P1, K2 yaitu pupuk organik ditambah pupuk kompos. Untuk perlakuan yang paling buruk yaitu P0, K0 atau kontrol tanpa pupuk dan tanpa kelator. Sekian tutorial pengerjaan menggunakan SPSS. Selanjutnya kedua soal tersebut akan diselesaikan menggunakan aplikasi RStudio. Berikut merupakan tampilan RStudio. Pertama-tama masukkan datanya dari arah kiri atas. Kemudian di bagian kanan ini akan muncul form Excel. Kita pilih yang form Excel ini. Nah, kita browse, kita cari spreadsheet kita. Nah, di sini langsung dimasukkan saja. Untuk name-nya diganti yang ini, jadi RALF. Nah, untuk sheet-nya menyesuaikan ya di sini RALF. Kemudian untuk range-nya juga udah sama di sini. Nah, lalu langsung insert aja. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, di sini langsung kita checklist do your research untuk package-nya. Kemudian ini diketik script-nya. Lihat data str ini tanda ini dosis PCA3 S faktor RALF dosis PCA3. Nah, kita run. Di sini kita ketikkan dulu Nah, ini ketika sudah di run, untuk dosis pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat seperti ini. Di sini selanjutnya akan dilakukan uji ANOVA dan uji lanjut. Kita klik ya step uji. Nah, ini tinggal kita klik ketikkan aja scriptnya. Run. Lalu kita lihat data dari atas terlebih dahulu. Nah, di sini untuk faktor A-nya itu sangat signifikan dengan tanda bintang 3. Lalu setelah ke bawah di sini untuk K2-nya itu notasinya A, K1 itu B, dan K0 itu C. Ini terhadap pH tanah. Di sini perlakuan yang paling baik itu pada K2. Selanjutnya untuk perlakuan P tadi. Nah, P1 itu notasinya A, P2 dan P0 itu B. Berarti P1 itu dengan P2 dan P0 itu berbeda nyata. Nah, selanjutnya ini untuk perlakuannya K2 P1 itu notasinya A, K2 P2A, K2 P0B, K0 P1 itu BC, K1 P0 itu CD, K1 P2D, K1 P1E, K0 P2E, dan K0 P0R. Nah, ini terhadap P tersedia. Di sini dapat lihat untuk faktor A terhadap P tersedia tadi itu scroll ke bawah. Di sini
Nah, untuk terhadap P tersedia itu K2 itu notasinya A, K1 itu B, K0 itu C. Berarti antara ketiganya itu berbeda nyata. Selanjutnya perlakuan P terhadap P tersedia. Untuk P1 itu A, P2A, P0 itu B. Antara P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata. Nah, kemudian ini untuk perlakuannya K2 P1 ini A dan nah, ini kita scroll dulu ke untuk terhadap P tersedia itu K2P1 itu A. Nah, sehingga di sini terhadap N totalnya itu untuk faktor B ini dan interaksi keduanya juga signifikan. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah terhadap N total. Di sini K0 itu C. Nah, untuk N total itu P1 itu A dan P2 itu A. Nah, sedangkan P0 itu B. Nah, selanjutnya untuk K2P2 itu A, K2P1 itu A, K1P2 itu B, K21P0 itu B, K0P1 itu BC. Selanjutnya terhadap produksi kacang tanah di sini ini terhadap kacang tanah itu berbedanya signifikan. Untuk B itu tidak signifikan, sedangkan untuk interaksi keduanya itu signifikan. Nah, selanjutnya itu menuju ke terhadap produksi tanah karena perlakuan K. Nah, K2 itu A, K1 itu B, dan K0 itu B. Berarti K2 itu berbeda nyata dengan K1 dan K0. Scroll lagi, terhadap produksi kacang tanah di sini P1 itu notasinya A, P2 notasinya A, dan P0 itu juga notasinya A, sehingga antara ketiganya itu tidak berbeda nyata. Nah, selanjutnya ke bawah lagi di sini perlakuan semuanya. Nah, dapat dilihat bahwa terhadap produksi kacang tanah di sini K2P1 itu A, K2P0 itu AB, K2P2 itu B, dan seterusnya. Di sini dapat diketahui notasi hurufnya secara langsung di tiap perlakuan, dan perlakuan paling baik dan hingga perlakuan yang paling buruk itu paling buruk dari bawah, paling baik itu di atas. Selanjutnya yaitu kita ketik lagi di sini uji korelasi. Kita akan melakukan uji korelasi yaitu RAF. Nah, ini kita korelasi. Pearson lalu kita run. Nah, sebentar. Nah, di sini langsung keluar uji korelasi. Nah, di sini pH tanah terhadap pH tanah terhadap pH tanah itu nilainya 1, korelasi kuat. Nah, terhadap P tersedia itu 0,51. Kemudian terhadap N total itu 0,75. Terhadap produksi kacang tanah 0,57. Nah, hasil uji korelasi di RStudio ini hampir sama dengan SPSS. Jadi kurang lebih untuk hasil korelasinya itu sama. Untuk P tersedia dengan P tersedia juga korelasi kuat, N total terhadap N total juga korelasi kuat. Nah, untuk di sini 0,75 ini mendekati 1, berarti dia berkorelasi kuat. Untuk yang 1 tadi berkorelasi sempurna, sedangkan untuk yang mendekati 1 ini berkorelasi kuat. Selanjutnya kita input data yang kedua. Nah, kita masukkan lagi datanya. Nah, ini untuk yang RAKF. Nah, untuk sheetnya juga akan muncul RAKF di sini. Untuk range sudah menyesuaikan. Nah, ini tunggu sebentar ya. Ini RAKF. Lihat data.
kita ketik ininya. Nah, selanjutnya kita run, lalu kita ketik lagi akselerator, sini akselerator akselerator, kita run lagi. Nah, lalu str RAKF, kita run lagi. Nah, selanjutnya summary RAKF, run. Nah, di sini akan muncul untuk summary-nya. Langsung kita akan uji ANOVA dan uji lanjut. Enter PD2 to fact RFAF 0,47 RAKF ulangan koma RAKF tentang dosis pupuk kelator koma 1. Nah, ini kita run, lalu kita lihat datanya dari atas tadi, mulai dari RAKF. Nah, di sini dapat dilihat untuk fakt A itu untuk tabel ANOVA-nya ya, di sini dapat dilihat nilai degree of freedom mean square. Nah, selanjutnya kita scroll ke pengaruh perlakuan P tadi terhadap pH tanah. Dan di sini untuk P0 itu notasinya A, P2 itu notasinya AB, dan P1 itu notasinya B. Nah, di sini berarti P0 dengan P2 itu tidak berbeda nyata, P2 dengan P1 tidak berbeda nyata. Namun P0 dan P1 itu berbeda nyata karena notasinya berbeda. Nah, selanjutnya scroll lagi ke ini pengaruh perlakuan K terhadap pH tanah. Nah, di sini untuk ketiganya itu memiliki notasi yang sama sehingga tidak berbeda nyata. Selanjutnya, nah ini untuk perlakuan campuran ya. Untuk P0K1 itu notasinya A, P2K1AB, P2K0AB. Nah, dan seterusnya. Di sini P0K1 dengan P1K0 itu berbeda nyata karena notasinya A dan C berbeda. Nah, selanjutnya nih terhadap bahan organik, tabel ANOVA-nya dapat dilihat degree of freedom, sum square, mean square, F value. Nah, di sini dapat dilihat nilai signifikansinya. Fakt A itu bintang 1, fakt B itu bintang 1, interaksi keduanya itu bintang 3. Nah, selanjutnya terhadap bahan organik itu pengaruh P itu untuk P1 notasinya A, P2 AB, dan P0 itu B. Untuk P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata, sehingga namun P2 dan P0 itu tidak berbeda nyata. P1 dengan P0 itu berbeda nyata karena A dengan B. Jadi kita scroll lagi ke pengaruh perlakuan K terhadap bahan organik. Di sini K2 itu notasinya A, K1 notasinya A, K0 notasinya B. K2 dan K1 itu tidak berbeda nyata, namun K2 K1 itu terhadap K0 itu berbeda nyata karena A dengan B. Nah, selanjutnya ini perlakuan keseluruhan ya. P1 K2 itu notasinya A, P1 K1 AB, P0 K0 itu E, sangat berbeda nyata dengan P1 K2. Nah, perlakuan paling buruk itu pada P0 K0. Selanjutnya ini tabel ANOVA yang selanjutnya dapat diketahui di sini. Untuk nilai signifikansinya di sini fakt A itu berbintang 3 signifikan, bintang B signifikan, dan interaksi keduanya signifikan. Selanjutnya scroll. Nah, ini terhadap KTK
itu untuk perlakuan P1 nilainya A, notasinya A, P2 nilai notasinya juga A, P0 notasinya B. P1 dengan P2 tidak berbeda nyata. P1, P2 terhadap P0 itu berbeda nyata. Selanjutnya yaitu perlakuan selanjutnya yaitu perlakuan K terhadap KTK. Selanjutnya di sini ada perlakuan keseluruhan terhadap KTK. Di sini P1K2 notasinya A, P1K1 AB dan seterusnya hingga P0K0 notasi E. Hasil paling buruk pada perlakuan kontrol. Selanjutnya di sini ada degree tabel ANOVA-nya, response dependency. Nah, selanjutnya di sini pengaruh perlakuan P terhadap tinggi tanaman. Untuk P1 itu A, P2 dan P0 itu B. Berarti P1 dengan P2 dan P0 itu berbeda nyata. Kemudian K2 ini terhadap tinggi tanaman itu K2 itu A, K0 AB dan K1 itu B. K2 dengan K0 tidak berbeda nyata, K0 dengan K1 tidak berbeda nyata, namun K2 dengan K1 berbeda nyata. Selanjutnya yaitu scroll lagi. Nah, ini perlakuan keseluruhan. Nah, kombinasinya P1 K0 itu notasinya A hingga P0 K1 notasinya D. Di sini diperoleh hasil yang paling baik dan hasil yang paling buruk secara keseluruhan. Secara langsungnya selanjutnya kita mau melakukan uji korelasi. Lalu korelasi selanjutnya S RAKF, lalu 7 skeleton. Ini lupa naruh korelasi, jangan lupa guys, correlation. Nah, selanjutnya di sini itu sama dengan Pearson, lalu Diran. Di sini korelasi RAKF, lalu run lagi. Di sini dapat dilihat terhadap pH tanah, korelasi antara pH tanah dengan bahan organik terhadap KTK, terhadap tinggi tanaman. Ini pH tanah terhadap tinggi tanaman ini korelasi negatif. Hal ini sama seperti yang dianalisis menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya ini bahan organik dengan tinggi tanaman berkorelasi negatif, KTK dengan pH 0,02 tidak berkorelasi. Selanjutnya ketika tekan bahan organik 0,7 mendekati 1 berarti berkorelasi kuat. Terhadap tinggi tanaman 0,1 berarti tidak berkorelasi. Tinggi tanaman terhadap pH tanah itu korelasi negatif. Terhadap bahan organik korelasi negatif. Terhadap KTK ini tidak berkorelasi dan seterusnya. Ini sehingga berdasarkan penggunaan aplikasi SPSS dan RStudio dapat kita simpulkan bahwa keduanya itu memang menghasilkan hasil yang sama, kurang lebih sama, sehingga penggunaan SPSS ini dan RStudio mampu menganalisis data pada kedua kasus di kedua soal tersebut, yaitu menggunakan LF dan RAKF. Nah, penggunaan kedua aplikasi ini berbeda, namun menunjukkan hasil yang kurang lebih sama.